semuanya nih. Lagi ya? Semangat lagi? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua mitra Nasar yang telah hadir di Hall lantai 2 PT Natural Nusantara pada pagi hari yang cerah ini. Terima kasih. Dan kedua, tidak lupa kita harus bersyukur. Terima kasih pada Allah dan Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan, rahmat, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga kita menyapa teman-teman yang juga sedang menonton live di channel YouTube. Semoga pada pagi hari ini berikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Ini saya penasaran nih, bapak-bapak, ibu-ibu ini semangat sekali pada pagi hari ini. Boleh tahu nggak ini paling jauh dari mana ini? Pemalang. Wow, lebih jauh, ada yang lebih jauh dari Pemalang? Tegal? Oh, Sidoarjo. Apa kabar Sidoarjo, Jawa Timur? Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita hari ini, saya dibawa aja boleh nggak ya? Kayaknya terlalu gimana gitu ya, biar lebih dekat dengan para mitra. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan belajar. Saya juga senang sekali karena kedatangan para tamu kita luar biasa. Salah satunya ini mengenai tentang kecantikan. Sesuai dengan tema kita hari ini, cantik yang elegan. Ada yang mau cantik yang elegan? Pengen cantik di mata suami nggak? Biar suami makin. Ya, hari ini kita temanya cantik yang elegan dan kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya bilang begitu karena boleh saya perkenalkan ya. Yang pertama ada Ibu Janela Gabriela B.A. Dari namanya susah ya, gelarnya sepertinya. Anna Ibu J, lulusan dari Fashion Business dari Los Angeles, Amerika Serikat. Beri tepuk tangan untuk Ibu J. Luar biasa kan? Nah, hari ini sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, yang kedua tidak kalah seru nih. Ada Ibu Herianti Primasari, S-Farm APT, lulusan dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, dan beliau sudah berkenalan yang juga sudah berkecimpung di dunia brand kosmetik, dan itu dia juga cuma dari lokal, dia juga bekerja dari luar juga. Luar biasa bukan? Jadi semua harus tetap semangat ya. Nah, yang ketiga nanti juga ada. Ya tadi kan juga ibu-ibu, nggak seru dong kalau nggak ada bapak-bapaknya ya kak. Ya, karena kan ini nggak semua ibu-ibu aja, ada bapak-bapaknya juga. Nah, yang ketiga nanti ada Bapak Abdul Ghafur, S-Farm APT juga. Yang akan memberikan kita hari ini memberikan kita ilmu yang luar biasa tentang cantik itu bagaimana, tentang bagaimana kita lihat jadi cantik. Tapi masalahnya nanti bukan masalah sih, enggak. Serunya lagi di sini nanti mereka nggak cuma ngajarin apa itu kulit kita, apa itu cantik, tapi serunya nanti akan ada praktek langsung dari ahlinya, pakarnya kecantikan ini. Setuju semangat semua? Tapi tetap masih agak lemes gitu. Semangat lagi? Alhamdulillah. Baiklah, daripada dengerin saya yang nggak jelas ini terus ya, mari kita langsung aja kita panggilkan yang pertama Ibu Janela Gabriela. Pada waktu dan tempat yang silakan Ibu Jen. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Oke, senang banget bisa datang ke sini untuk ketemu teman-teman
tercantik Indonesia dan bapak-bapak yang ganteng di Indonesia ini. Terima kasih udah menyempatkan waktu. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube juga terima kasih. Hari ini kita mau membahas tentang kecantikan. Nah, bagian saya mau menceritakan kecantikan pada mata kita. Nah, judulnya adalah Pancaran Keindahan Mata dengan Eyebrow dan Eyeliner. Nah, ada yang tahu nggak sih peran alis mata itu apa? Kenapa kita punya alis mata? Pertama, alis mata itu berfungsi sebagai pelindung mata yang peka terhadap tetesan keringat. Bisa kebayang nggak kalau nggak ada alis, kita keringetan, keringatnya langsung jatuh ke mata kan perih. Jadi alis itu kegunaannya adalah untuk melindungi mata kita dari keringat, dari hujan, debu, dan juga sinar matahari loh. Nah, terus alis juga punya peran yang penting untuk membuat wajah kita terlihat lebih cantik, lebih bagus, menyeimbangkan bentuk wajah, membingkai wajah kita, dan juga membuat terlihat lebih ceria dan bisa bikin terlihat lebih muda kalau digambar dengan dibentuk dan digambar dengan baik. Nah, ini ya saya mau kasih contoh pengaruh alis pada penampilan wajah kita. Nih yang pertama, kelihatan nggak? Yang sebelah gambar sebelah kiri itu dia alisnya belum dibentuk, belum digambar. Kelihatannya mukanya kayak capek, kelihatan lebih tua, tapi setelah digambar bisa menciptakan muka yang lebih ceria, lebih cerah, dan lebih muda. Nah, kita jadi harus menyesuaikan alis kita dengan muka kita supaya kita terlihat cantik, terlihat muda, gitu ya. Kalau kita gambar alisnya salah, bisa-bisa kayak gini. Bisa menyebabkan nanti jadi kita kelihatannya kayak, kok orang ini kelihatannya marah-marah mulu ya, padahal gambar alisnya salah. Kayak gitu. Nah, mau gak memiliki alis yang indah tapi praktis? Nah, kita selalu punya solusi, yaitu adalah I Love 4D Eyebrow Pen. Kenapa ini menjadi solusi yang baik untuk menciptakan alis yang bagus? Karena tanpa rasa sakit, tanpa harga yang mahal juga, semua tahu kan yang namanya sulam alis. Nah, sulam alis itu kan nggak boleh sebenarnya. Terus sakit, harganya mahal. Nah, jadinya kita menciptakan sebuah eyebrow pen yang bisa menyerupai hasil dari sulam alis tapi tanpa sakit dan juga tapi tahan lama gitu. Nah, udah gitu ujung pennya itu seperti ini. Tuh bisa kelihatan kan? Kayak ada garpu, bentuknya kayak 4D, seperti garpu gitu ya, bisa menciptakan garis-garis halus, salur-salur halus, jadi kelihatannya seperti rambut alis kita beneran. Nah, formulanya juga waterproof dan bisa tahan lama, jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya kena hujan atau kita berkeringat, kita nggak usah takut, aduh alis saya kemana ya gitu, takut hilang gitu, jadi itu tidak perlu khawatir. Nah, ini produknya, ada dua warna, yaitu 4D Alina Grey Brown dan 4D Aina Brown. Jadi yang Grey Brown itu warnanya lebih gelap untuk menciptakan hasil eyebrow yang alis kita yang lebih kuat, dan yang brown adalah warna yang lebih coklat muda untuk menciptakan alis yang terlihat lebih natural. Nah, saya mau kasih cerita nih. Saya itu alisnya tipis, hampir nggak ada. Jadi dulu saya itu cuma pakai pensil alis yang biasa, yang bisa luntur. Jadinya kalau hujan, orang biasanya nutupin kepala, saya nutupin alis biar alisnya nggak luntur. Jadinya dengan adanya eyebrow pen yang waterproof, jadi saya kalau kena hujan atau mau berenang, mau ngapain aja tuh lebih tenang gitu, lebih bisa beraktivitas dengan leluasa. Nah, saya mau
memberikan tips cara untuk membentuk alis yang baik. Pertama, kita harus seperti ini, menemukan bentuk alis yang sesuai dengan muka kita. Caranya, step pertama, jadi kita menjadikan hidung kita ini sebagai acuannya. Nah, seperti ini ya, saya punya pen di sini, pen eyebrow pennya. Nah, kita menggunakan hidung kita ditaruh di sini sejajar. Nah, ini menjadi tanda di mana alis kita mulai. Lalu kita miringkan sedikit dari hidung juga ke sini. Kita udah tahu, oke, titik poin arch lengkungan alis kita adalah di sebelah sini, di atas sini. Nah, yang terakhir, ujung dari alis kita juga menggunakan hidung dan kita sejajarkan dengan mata, dan kita menemukan titik akhir dari alis kita. Nah, untuk lebih jelasnya, karena ini kan masih saya teori saja ya, secara teori. Nanti kita akan tunjukkan melalui praktek gimana caranya menggambar alis yang sesuai dengan muka kita. Nah, terus selanjutnya, ini dari alis yang masih belum rapi nih, yang belum digambar, bisa kelihatan. Nah, setelah kita menemukan titiknya, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, lalu kita menarik garis untuk membentuk alis kita itu sendiri. Setelah itu baru diisi dengan pensil alisnya, dengan eyebrow pen yang tadi saya sudah ceritakan itu, si I Love 4D eyebrow pen. Diisi, jadi akan terlihat, alis kita akan terlihat lebih penuh dan membuat muka kita lebih cerah. Nanti ya kita tunjukin waktu kita dandan bareng, oke? Nah, gimana sih cara mengoptimalkan keindahan mata kita? Tadi kan kita udah ngomongin alis nih, gimana cara menggambar alis, cara membuat alis itu terlihat membuat kita terlihat lebih muda dan ceria. Sekarang gimana cara mengoptimalkan keindahan bagian mata? Ada banyak. Nah, ada banyak cara untuk mengoptimalkan keindahan mata kita. Salah satunya, ada yang paling penting itu adalah melalui kesehatan dan pola hidup kita yang sehat. Kita harus tidur yang cukup, kita juga harus minum air yang banyak. Tahu nggak kenapa kita harus tidur yang cukup? Gimana? Biasanya wanita-wanita tahu nih, kalau kurang tidur kenapa? Mata panda, ya kan? Jadi ada kantung hitam, kantung mata. Kita kan nggak mau. Jadi kita harus bukan banyak tidur, kita jadi tidur terus ya. Tapi kita harus tidur yang cukup, setidaknya 7-8 jam per sehari. Lalu minum air. Kenapa minum air penting? Karena kalau kita minum air, kan kita memberikan hidrasi pada tubuh kita, itu akan terlihat juga di kulit kita. Jadi kulit kita nggak kering, kulit kita lebih kenyal dan segar jadinya, ya kan? Kalau kita minum abis olahraga capek, pasti kalau kita minum langsung segar kan? Nah, sama halnya dengan kulit kita kalau diberikan air yang cukup, kalau kita minum air yang cukup. Lalu juga penting untuk mengaplikasikan moisturizer atau pelembab wajah. Kalau pagi, saya sarankan kita menggunakan SPF karena matahari itu kan ada sinar ultraviolet yang berbahaya buat muka kan. Nah, jadi kalau pagi kita harus pakai SPF supaya muka kita tuh tetap lembab dan cerah. Nah, ini kan dari segi kesehatannya ya. Nah, sekarang dari segi kecantikan juga, dari segi makeup, kita mengoptimalkan keindahan mata kita melalui makeup seperti eyeliner yang akan saya jelaskan selanjutnya, dan juga eyeshadow, dan masih banyak makeup lainnya yang bisa kita gunakan ya untuk menciptakan keindahan pada mata kita. Nah, coba dilihat di sini. Dengan mengoptimalkan keindahan mata menggunakan eyeliner,
bisa menciptakan bulu mata kita itu terlihat lebih tebal, padahal kita belum pakai maskara, baru pakai eyeliner aja. Itu kita menciptakan efek bulu mata tebal hanya menggunakan eyeliner. Lalu kita juga bisa menggunakan eyeliner sebagai membingkai mata kita sehingga terlihat lebih besar. Nah, boleh dilihat fotonya, mata sebelah kiri belum pakai eyeliner dan yang sebelah kanan sudah pakai eyeliner. Bisa terlihat nggak bedanya? Terlihat ya, kalau matanya jadi kelihatan lebih terbuka, lebih besar, terus bulu matanya pun juga kelihatan lebih tebal kan ya. Nah, kita ada Ayla Colorstay Eyeliner yang bisa menciptakan mata yang seperti itu, yang bisa terlihat indah gitu. Formulanya itu tidak mudah pudar, tahan sepanjang hari, waterproof, jadi kita nggak usah takut luntur, yang belebaran nanti malah jadi mata panda juga kan. Nah, jadi kita menggunakan formula yang waterproof ini sehingga kita nggak usah khawatir bisa luntur. Nah, dan juga pennya dengan teknik kedap udara, jadi nggak mudah bocor. Nah, formulasinya ini juga sesuai kita buat dengan baik sehingga kita bisa pakai, hasilnya tuh bisa terlihat seperti profesional, ujungnya juga tajam, jadi kita bisa bikin membingkai mata kita dengan baik, dengan mudah, bisa jadi mudah untuk digunakan. Nah, beginilah cara menggunakan eyeliner. Nah, ini kita memberikan gambarannya saja, nanti kita akan praktekkan, kita tunjukkan gimana caranya ya. Nah, pertama hampir sama seperti eyebrow, seperti alis. Nah, kalau alis kan tadi kita menggunakan acuan hidung untuk yang pinggir ujung alis kita nih, kita menggunakan hidung seperti ini kan, dan disejajarkan dengan mata kita. Nah, sama halnya dengan eyeliner. Eyeliner juga kita sejajarkan untuk mendapatkan bentuk garis yang sesuai dengan mata kita nanti bentuknya. Setelah digambar garis itu, lalu kita sambungkan seperti digambar, kita sambungkan ke ujung mata kita, lalu kita garis lurus seperti sejajar dengan bola mata kita untuk mendapatkan titik berikutnya, terus disambungkan ke titik berikutnya itu. Nah, setelah itu baru kita bisa pelan-pelan gambar ke depan. Jadi pasang eyeliner gitu emang kadang-kadang takut ya, suka takut salah, ya kan? Ntar kita gambar di sini, tahu-taunya ketebelan. Nanti yang di sini kita tambahin, ketebelan lagi, tambahin lagi yang satunya lagi. Jadi kita pakai acuan ini dengan patokan-patokan itu supaya kita lebih mudah gambarnya. Jadi kayak kalau kita mau pergi kemana, ada petanya untuk ngikutin supaya kita bisa sampai di tujuan dengan aman gitu kan, sampai di tujuannya dengan sampai nih kita ke tempat tujuan, sama kayak gambar eyeliner. Jadi pakai acuan-acuan supaya kita bisa menciptakan hasil eyeliner yang bagus pada mata kita, begitu. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kecantikan juga. Gimana, Kak? Oke, kita akan melanjutkan selanjutnya pembicaraan kita tentang kecantikan melalui tadi kita udah belajarin kan tentang mata, apa aja tuh tadi. Yang pertama alis, terus eyeliner, ya kan? Nah, kita juga udah siapkan hadiah nanti kalau kita akan memberikan pertanyaan, jadi disimak baik-baik. Jadi nanti pas kita memberikan pertanyaan, kalau yang bisa jawab, kita kasih hadiah. Oke, jadi sekarang saya akan lanjutkan dengan pembicaraan tentang bibir. Bibir juga penting kan buat kita. Nah, selanjutnya nih kita akan
serahkan kepada Ibu Herianti Primasari untuk menjelaskan tentang bibir. Terima kasih ya sebelumnya sudah memberikan saya waktu. Nanti kita akan lanjutkan setelah Ibu Herianti dengan makeup dan eyeliner, eyebrow, dan lips juga. Terima kasih. Bagaimana teman-teman atas penjelasan dari Ibu J? Nanti ada kepikiran belum mau tanya apa gitu? Dari yang pengen tanya tuh nanti jangan lupa dicatat dulu nanti ya pertanyaannya ya. Sepertinya sudah mempersiapkan laptop karena beda laptop jadi ya. Ini yang mau interest sebentar ya. Mohon maaf buat yang membawa diri lucu-lucu, boleh minta tolong di panggung ya. Karena hari ini luar biasa, antusiasmenya luar biasa. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila kurang berkenan dan mohon maaf itu nanti mohon adiknya di panggung ya. Jadi biar bisa diisi isinya. Jadi yang di belakang mungkin bisa maju ke depan. Yang sedang berdiri ibu-ibu sekalian. Jadi gimana tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu J, kesan-kesannya coba? Saya penasaran dan Mbak ya udah kayak udah siap catatan. Gimana Mbak kesannya tadi Mbak? Apa nggak usah malu? Ya udah kita cari yang lain. Gimana Mbak? Gimana kesannya tadi Mbak setelah dapat penjelasan dari Ibu J? Kayaknya mitra-mitranya lagi malu-malu. Tapi nanti kalau ada pertanyaan jangan malu untuk diungkapkan ya. Karena kalau ada pertanyaan dan tidak ditanyakan nanti malah ya kita nanti kurang gimana gitu ya. Baik, gimana kok tadi kayaknya udah siap gitu. Gimana tadi setelah dapat pemaparan dari Ibu J? Karena ibu itu udah proper banget, alisnya udah cantik banget, eyelinernya juga udah. Gimana Bu? Sudah ada yang ingin ditanya, ada yang ditanyakan nanti pertanyaan-pertanyaan gitu. Jangan lupa dicatat ya, jadi nanti pas pertanyaan takutnya kelupaan. Oke. Baiklah, mari kita lihat apakah kita sedang ngomong ini. Kita lanjut, kita jalan-jalan lagi. Kita melihat bagaimana ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Apa kabar Ibu? Bagaimana tadi setelah? Luar biasa ya Mbak. Yang tadinya nggak bisa bikin alis, saya rasa setelah acara ini pasti bisa bikin alis. Gitu aja. Kalau betul dengan Ibu? Ibu Asi. Terima kasih. Jalannya puji Bu. Belakang kantong. Kita dekat sekali, sedekat cinta kita. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, jalan-jalan lagi boleh ya saya ya. Ini nanti siap nanti praktek, langsung praktek aja nanti Bu. Bawa kaca nggak hari ini? Praktek gimana? Nanti ada beauty class di sana. Gimana Mbak perasaannya? Boleh dikenalkan dulu namanya, dari mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Setiarini dari Timnasa Borobudur, jaringan P1782 Banyuwangi Bu Azizah. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan Ibu narasumber tadi, bahwa kecantikan wanita itu sangatlah penting. Jadi luar biasa sekali tadi ilmunya tentang alis. Kadang alis itu bisa menandakan kita itu orang yang galak atau seperti apa tadi yang sudah disampaikan. Semoga nanti manfaat buat
mbak-mbak yang sudah hadir dan rombongan saya yang dari Borobudur semuanya hadir di sini untuk mengikuti materi tentang kecantikan elegan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.